Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Puspitasari dengan NIM 2019008319 dan saya dari kelas manajemen 6A8. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen kinerja yang efektif bagi perusahaan. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah salah satu aspek kunci dari manajemen sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh para pemimpin bisnis, profesional SDM, dan manajer. Sebagai suatu proses, manajemen kinerja mengintegrasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan strategi, perencanaan, pengelolaan, hukum, dan sumber daya manusia. Manajemen kinerja bertujuan untuk mengukur dan memastikan setiap orang atau setiap bagian dalam organisasi melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sudah dicanangkan dengan efektif dan selaras dengan tujuan perusahaan. Arti lain dari manajemen kinerja adalah keseluruhan sistem kerja yang dimulai ketika suatu pekerjaan didefinisikan sesuai kebutuhan. Jika diterapkan dengan benar, manajemen kinerja ini dapat menciptakan hasil kinerja yang positif dan bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan perusahaan. Manfaatnya yaitu antara lain, yang pertama, peningkatan komunikasi. Karyawan dan manajer berkomunikasi lebih teratur untuk membahas tujuan perusahaan dan kemajuan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu aturan yang ditetapkan. Karyawan dan manajer lebih mudah memahami proses dan ketentuan tentang bagaimana penilaian kinerja dilakukan. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Karyawan tidak menekankan tentang mengesankan manajer melalui beberapa tugas acak, dan manajer tidak khawatir tentang menyinggung karyawan karena tidak melakukan tugasnya. Kunci dari sistem manajemen kinerja yang sukses adalah untuk mengidentifikasi hard and soft elemen serta menggabungkan praktik terbaik. Keyakinan utama memiliki program manajemen kinerja yang kuat adalah bahwa itu dapat membantu bisnis menjadi lebih sukses dan membantu karyawan bekerja dan berkembang. Ini juga membantu menciptakan organisasi yang berkelanjutan dan membangun branding perusahaan yang kuat. Berikut 7 elemen manajemen kinerja yang efektif bagi perusahaan. Pertama yaitu performance target setting. Elemen ini berkaitan dengan penetapan tujuan untuk organisasi dan individu. Praktik terbaik pada tahap ini adalah menggunakan mekanisme seperti balance scorecard atau konsep manajemen yang menekankan pada pengukuran keuangan dan non-keuangan berdasarkan visi dan misi suatu perusahaan untuk menangkap berbagai perspektif tujuan, misalnya keuangan, pelanggan, proses, dan pengembangan atau pertumbuhan. Yang kedua yaitu feedback berkala. Elemen ini melihat apakah kita berada di jalur dan dukungan apa yang diperlukan. Umpan balik berkelanjutan memastikan bahwa kita menghindari kejutan di menit-menit terakhir, ekspektasi yang jelas, kebutuhan pengembangan disuarakan, dan kesenjangan dalam hal kinerja ditangani pada waktu yang tepat atau pembinaan kinerja. Kemudian, yang ketiga yaitu evaluasi dan feedback. Langkah ini berbeda dari feedback berkelanjutan dan pembinaan kinerja karena terlihat pada bagian seorang karyawan telah melakukan harapan atau tujuan yang ditetapkan di awal. Praktik terbaik di sini adalah meminta karyawan untuk mengirim daftar pencapaian besar, melakukan penilaian sendiri, serta lebih fokus pada pencapaian daripada penilaian. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan pengembangan kompetensi. Elemen ini berupaya memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan dan perilaku yang tepat untuk melakukan peran tersebut.
Unsur-unsur kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap diperhatikan di sini. Manajemen kinerja akan memasukkan diskusi tentang kompetensi, evaluasi mereka, dan rencana pengembangan. Yang kelima yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Elemen ini melihat hubungan aspek pengembangan karir manajemen kinerja. Ketika seseorang memasuki peran dan melakukan secara efektif, dia juga akan mencari untuk meningkatkan karirnya dan juga mencari peluang untuk berkembang. Yang keenam yaitu output management. Elemen ini melihat apa saja hasil kritis yang merupakan bagian dari proses manajemen kinerja dan praktik terbaik di dalamnya adalah memastikan ada perbedaan dalam hal insentif, kenaikan kompensasi, dan pembayaran untuk berkinerja tinggi, sedang, dan rendah. Elemen terakhir yang ketujuh yaitu kultur, proses, dan sistem. Elemen ini melihat infrastruktur yang disediakan organisasi untuk manajemen kinerja. Ini seperti sistem operasi untuk manajemen kinerja. Organisasi mengakui bahwa budaya kinerja tinggi sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen kinerja yang efektif bagi perusahaan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.